Nama saya Alventus Gunandri Gunawan, NIM 20030200064, kelas C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas review buku ke-13 pengantar sosiologi dengan judul buku Sosiologi Bersifat Kumulatif dan Progresif. Abstrak, asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dari kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tetapi, klaim semacam itu diragukan karena prestasi umumnya diberikan untuk pekerjaan yang dianggap asli, meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat semakin sedikit orang yang mengetahui sejarah disiplin ilmu tersebut. Selain itu, fakta bahwa perubahan masyarakat membuatnya mudah untuk menghasilkan temuan yang tampaknya baru, meskipun menghasilkan data baru, tidak setara dengan menambah pemahaman sosiologis. Disiplin dilumpuhkan prevalensi kekeliruan kata terbaru, ditambah dengan efek kesegaran dan pendeknya memori sosiologis. Akhirnya, menolak perspektif yang sudah mapan atas nama kemajuan adalah cara yang mapan untuk memperoleh reputasi. Kemajuan adalah topik yang mungkin menjadi perhatian sebagian besar akademisi. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang cenderung sering kita bicarakan. Saat kita mengukur kemajuan yang dibuat atau terkadang tidak oleh siswa kita, memang dalam konteks ini cukup diterima begitu saja dan mengevaluasi materi ini secara kritis, maka dia dikatakan maju. Tetapi kemudian saya ingin menyarankan agar kita juga umumnya memikirkan perjalanan intelektual kita sendiri dengan cara yang sama, bahwa sebagai konsekuensi dari studi dan penelitian, pemahaman kita sendiri tentang dunia di sekitar kita juga berkembang. Tetapi bukankah kita juga menganggap bahwa perkembangan mikro individualistik seperti itu hanyalah bagian dari disiplin ilmu yang lebih besar? Namun, mungkin saja kita menipu diri sendiri. Mungkin kita lebih seperti siswa kita daripada yang ingin kita pikirkan, dan pada kenyataannya kita hanya mengulangi proses yang telah dilalui banyak orang sebelum kita, dan bahwa tidak ada bukti di mana kita berakhir, yaitu umumnya tingkat pemahaman kehidupan sosial dan fenomena sosial apakah lebih maju dari generasi sebelumnya. Tetapi jika itu masalahnya dan sangat sulit untuk menunjukkan bahwa kemajuan disipliner telah dicapai, mengapa begitu banyak dari kita cenderung berasumsi atau setidaknya bertindak seolah-olah kita berasumsi bahwa ini sedang terjadi? Mungkinkah kita adalah korban ilusi? Setidaknya ada satu alasan bagus mengapa hal ini mungkin terjadi, dan ini berkaitan dengan hal baru. Jika kita bertanya pada diri sendiri, mengapa beberapa artikel buku dikutip secara luas sementara yang lainnya tidak? Atau memang mengapa beberapa akademisi diterbitkan dan lainnya tidak? Atau memang mengapa beberapa sosiolog diberikan penghargaan dan penghargaan sementara yang lain tidak? Kami cenderung menemukan bahwa jawabannya biasanya dibingkai dalam bahasa umum yang menekankan kebaruan atau orisinalitas. Memang ini adalah jawaban yang umumnya ditemukan dalam pembenaran untuk penghargaan diri, karena juga untuk keputusan tentang publikasi. Berkali-kali kata-kata ini muncul, dan di satu sisi tampaknya nalar, cukup mampu. Lagi pula, tidak ada yang akan dipuji karena mengulangi rumus lama yang sama atau menyajikan interpretasi, penjelasan atau catatan lama yang sama. Namun, ini semua sama mengkhawatirkan dan untuk alasan yang sangat baik. Yang pertama adalah tingkat subjektivitas yang jelas yang mendasari penilaian semacam ini, seperti yang diamati oleh Karen Kerlo pada tahun 2016. Artikel yang telah dilihat seiring berjalannya waktu memiliki karakteristik penting. Ini bisa dikatakan klasik, sering tidak terlihat dalam cahaya saat pertama kali disajikan untuk publikasi, atau setidaknya tidak oleh mayoritas wasit. Apa yang disarankan ini adalah bahwa banyak artikel yang benar-benar inovatif mungkin tidak akan pernah diterbitkan. Demikian pula, ini adalah penilaian yang mungkin akan dibatalkan di masa depan ketika informasi dan data baru muncul. Ini tentu membawa saya pada alasan kedua untuk kegelisahan.
ini adalah sejauh mana pengamatan, argumen, metodologi, atau perspektif teoritis dinilai baru atau inovatif. Sangat tergantung pada sejauh mana mereka yang membuat penilaian ini mengenal sejarah disiplin ilmu sebelumnya. Lagi pula, semakin sedikit orang yang mengetahui tentang masa lalu, semakin mudah untuk melihat argumen atau ide-ide sebagai sesuatu yang baru dan inovatif. Ketika ini bukan masalahnya. Ini adalah poin yang dikemukakan oleh Herbert Gans. Ia mengamati bahwa melupakan masa lalu berfungsi untuk meningkatkan secara artifisial untuk memastikan jumlah temuan asli. Dan karenanya, tentu saja jumlah artikel dan buku yang dapat diproduksi. Namun, fakta bahwa sosiologi menderita amnesia kolektif semacam ini sudah mapan, tentu saja seperti yang diamati oleh Andre Award. Terkadang seseorang benar-benar dapat menemukan kembali roda tersebut, namun seringkali roda baru terlihat sangat mirip dengan roda yang lama. Kekeliruan kata terbaru. Mitos evolusi sosiologi adalah asumsi bahwa penelitian sosiologi selalu meningkat, dan oleh karena mitos itu penelitian masa lalu secara metodologis dan teoritis kurang canggih daripada penelitian yang lebih baru. Mitos ini jelas tetap ada, meskipun secara komprehensif dibantah oleh kekeliruan dari kata terbaru. Ia menggambarkan asumsi kemajuan yang tak terhindarkan dan tak linear dalam pengetahuan sebagai salah satu dari setengah kebenaran yang terutama jika tetap diam-diam mengarah pada keyakinan yang naif dalam satu kesatuan yang mantap daripada dalam akumulasi pengetahuan ilmiah yang selektif dan tidak merata. Salah satu konsekuensi yang menyebabkan karya masa lalu terabaikan karena seperti yang dikatakan Andre Award, berapa banyak siswa imigrasi yang telah membaca The Polish Peasant di Eropa Amerika, yang mana sebagai salah satu karya klasik sosiologi pertama kali diterbitkan pada tahun 1918. Ia kemudian menjawab pertanyaan sendiri dengan menyatakan bahwa jawabannya adalah tidak banyak, dengan menambahkan tetapi itu karena kepercayaan pada penumpukan memungkinkan mereka berasumsi bahwa semua bagian penting dari karya besar Thomas dan Janicki telah diawetkan dengan penyaringan kritik dan akumulasi yang cermat. Namun, seperti yang disiratkannya, jauh dari pasti bahwa ini masalahnya. Ada sejumlah faktor kelembagaan yang cenderung memperkuat kecenderungan ini untuk memberikan kesan bahwa terbaru adalah yang terbaik, meskipun hal ini tidak diakui secara eksplisit. Mayoritas buku teks sosiolog dan juga sebagian besar kurikulum mata kuliah pengantar sosiologi secara efektif mengandung asumsi bahwa dulu kami mengira memang demikian, tetapi sekarang kami lebih tahu. Kemudian, ada fakta bahwa daftar bacaan untuk kursus cenderung menampilkan publikasi dari akademisi yang mengajar tentang mereka bersama-sama kemungkinan besar dan dengan karya beberapa dari mereka yang mengajarnya. Tetapi, kemudian kecenderungan serupa memungkinkan besar menjadi ciri penelitian dengan teman dan kolega, serta orang lain yang mungkin ingin dibuat terkesan oleh penulis lebih sering dikutip daripada akademisi dari era sebelumnya. Kemudian, sebagai tambahan, siswa dapat menekan staf untuk menjadi up to date dan menghilangkan apa yang mereka anggap sebagai referensi kuno, percaya secara keliru bahwa ilmu sosial mirip dengan ilmu alam, di mana siswa biasanya didorong untuk meyakini bahwa tidak ada gunanya membaca materi yang berusia lebih dari 10 tahun. Selain itu, ada godaan yang dialami oleh para sosiolog saat mengajar mahasiswa untuk menyoroti penelitian yang dilakukan pada fenomena kontemporer, karena hal ini dipandang membantu dalam meyakinkan siswa tentang relevansi disiplin ilmu untuk memahami dunia di sekitar mereka. Kemudian lagi, siswa akan didorong untuk dilatih tentang materi terbaru jika mereka ingin melanjutkan penelitian sendiri, sadar bahwa mereka diharapkan untuk berkontribusi pada apa yang disebut sebagai penelitian perbatasan. Sementara lembaga pemberi dana itu sendiri terlalu menyadari prioritas pemerintah serta kebutuhan untuk menunjukkan dampak, juga cenderung menyukai penelitian yang untuk membangun, menjembatani, atau membuat koneksi.
terutama jika ini melibatkan penjalan untuk menjembatani koneksi. Melalui data lama, semua kecenderungan ini kemudian didukung oleh keyakinan yang tepat bahwa pengetahuan sosiologi bersifat kumulatif. Sebuah asumsi bahwa seperti yang dikatakan Abbott memungkinkan kita lolos, sehingga kita hanya perlu membaca materi yang diterapkan di bagian akhir 10 tahun, bukan 100 tahun terakhir. Akhirnya, Mickiewicz telah menyarankan bahwa sosiologi Inggris sebenarnya lebih tergoda untuk jatuh pada kesalahan kata terbaru daripada sosiolog di negara lain, mengingat bahwa fokus pada studi tentang yang baru telah lama menjadi ciri khas sosiologi Inggris. Karena itu, seperti yang dikatakannya, karakteristik dari disiplin yang baru muncul ini bahwa ia mempertaruhkan keahlian disiplinnya di sekitar penggalian yang baru sebagai sarana untuk membenarkan legitimasi sendiri. Sosiolog juga cenderung menerima kebenaran dari pendapat bahwa yang baru adalah yang terbaik, hanya karena cara mereka memandang karir mereka sendiri, mengingat bahwa kita secara aktif terlibat dalam penelitian dan publikasi. Kecil kemungkinan kita ingin percaya bahwa pekerjaan kita sendiri dilihat secara kronologis, mengalami penurunan kualitas dan signifikansi. Dan bahkan, jika kita tidak benar-benar percaya bahwa pekerjaan kita yang lebih baru memiliki kualitas yang lebih baik atau lebih yang penting daripada pekerjaan kita sebelumnya, kemungkinan besar itu dibangun di atas, dan karenanya kita tidak mungkin menganggapnya kurang berharga. Untuk sosiolog, tidak seperti ahli matematika, tidak mungkin melewati masa puncak mereka pada usia 35. Artinya, bagi kita sebagai pelaksana sosiolog, meragukan asumsi bahwa yang terbaru adalah yang terbaik dan mengambil risiko merusak diri kita sendiri. Pada dasarnya, menimbulkan keraguan pada nilai pekerjaan kita sendiri. Dan jika kita menerima begitu saja bahwa pekerjaan kita sendiri sedang dalam perjalanan ke atas, maka tentunya ini harus benar untuk orang lain. Jika tidak, menurut pendapat kami bahwa dari semua kolega yang dalam disiplin, berikut ini adalah asumsi bahwa disiplin itu sendiri harus ditingkatkan. Apa yang juga memfasilitasi penerimaan asumsi terbaru adalah yang terbaik dalam akademisi adalah prevalensi yang tersebar luas di masyarakat luas dari kultus baru yang semakin menyebar. Cara lain untuk melihat keyakinan bahwa yang terbaru adalah yang terbaik adalah dengan menyadari seberapa pendek ingatan sosiologis. Herbert Gans mencoba mengukur ini dengan mempelajari rentang perhatian bibliografi dari disiplin ilmu tersebut. Apa yang dia lakukan adalah mengumpulkan studi empiris sepanjang buku yang dia nilai lebih terkenal, dan lakukan adalah mengumpulkan studi empiris sepanjang buku yang dia nilai dikenal. Andrew Abbott mencoba meniru studi Gans pada tahun 2006 hanya untuk mendapatkan kesimpulan yang agak berbeda. Kajiannya tentang kutipan menunjukkan bahwa selama periode 1970-an hingga 2004, artikel yang diterbitkan di 5 jurnal sosiologi Amerika Serikat bergensi sebenarnya memiliki lebih sedikit kutipan yang bertanggal kurang dari 10 tahun sebelum publikasi, karena salah satunya mendekat hari ini. Akibatnya, hasilnya tidak menunjukkan bahwa para sarjana kontemporer kurang memperhatikan karya sebelumnya daripada pendahulunya. Pernah dia menyarankan bahwa program penelitian tertentu dari skema teoritis terkait mereka ke waktu dengan sesuatu seperti siklus hidup 25 tahun. Dari sini, dia menyimpulkan bahwa sosiologi dipenuhi dengan program penelitian yang menarik selama beberapa dekade, kemudian beralih ke rutinitas dan pengabdian waktu. Kemudian menyarankan bahwa menjelaskan siklus 20 tahun ini adalah struktur karir, mencatat bahwa 25 tahun adalah waktu yang dibutuhkan satu kelompok individu untuk membuat ide-ide baru, menggunakan kotak sabun, melatih satu atau dua generasi siswa, dan akhirnya menyelesaikan kelelahan karir yang terlambat. Kemudian beralih ke rutinitas dan pengabdian waktu, dan menyarankan bahwa yang menjelaskan siklus 20 tahun ini adalah struktur karir, mencatat bahwa
25 tahun adalah waktu yang dibutuhkan satu kelompok individu membuat ide-ide baru. Baik, itu saja hasil review buku dari saya. Akhir kata saya menyampaikan terima kasih.